Oke, selamat siang, malam ataupun pagi teman-teman. Di sini saya dari kelompok BW kerja kelompok ingin menjelaskan tentang cara pengedilan, boring, counterbore dan juga primer, cara penggunaannya. Pertama, ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah settingan RPM. Oke, untuk settingan RPM untuk NC drill cutting speednya di angka 15 untuk NC drill. Gunanya apa? Kita menggunakan cutting speed untuk mengetahui RPM yang kita gunakan nanti saat pengeboran. Lalu untuk twist drill menggunakan cutting speed atau CS-nya 20. Dan yang terakhir adalah countersink adalah CS-nya adalah 5. Ini memang sengaja CS-nya pelan karena ini rawan teman-teman, tidak sekuat seperti twist drill. Kebetulan ini adalah HSS ataupun NC. Oke, selanjutnya adalah proses boring. Oke, definisi dulu teman-teman. Tadi kan kalau drilling membuat lubang yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, sedangkan proses boring itu adalah memperbesar lubang yang sudah ada. Ya, sebelah sini. Tadi kan semisal katakanlah sudah terbuat sebuah lubang dengan diameter sebelumnya adalah 5,8. Ya, 5,8. Lalu ingin kita perbesar. Kita menggunakan diameter yang lebih besar tentunya, bukan twist yang lebih besar, yaitu diameter 8 teman-teman ya. Diameter 8. Sebenarnya untuk membesar suatu lubang atau boring ada beberapa tool yang bisa digunakan. Yang pertama adalah twist drill. Yang kedua bisa menggunakan pahat ISO 6 dan juga bisa menggunakan boring head. Itu untuk khusus yang di mesin fresh dan juga bebut untuk yang ISO 6. Oke. Untuk prosedur penggunaannya kurang lebih hampir sama dengan penggunaan atau pengaplikasian drilling yang tadi, yaitu lubang yang sudah ada kita langsung bor aja dari atas hingga ukuran yang ditentukan atau panjang yang ditentukan. Untuk boring cukup. Oke, untuk tahap selanjutnya atau proses selanjutnya adalah untuk primer. Nah, untuk primer sendiri kan gunanya primer adalah membuat lubang dengan toleransi ISO tertentu teman-teman. Jadi semisal di sini kan ada primer, ya bisa dilihat primer. Di sini ada keterangan 8H7. Berarti ini primer adalah menggunakan diameter 8 dan toleransi ISO-nya H7. Oke. Untuk hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat primer adalah lubang undersize-nya teman-teman. Jadi sebelum penggunaan primer kita membuat lubang undersize terlebih dahulu. Bisa dilihat untuk primernya ketika menggunakan primer diameter 8. Ya. Diameter 8. Oke, untuk diameter 8 itu undersize-nya adalah 0,2 teman-teman. Itu berdasarkan tabel. Jadi semisal ada primer yang berukuran lebih dari 8, nanti ada perhitungannya lagi untuk pengurangan undersize-nya. Untuk primer yang diameter 8 kita menggunakan diameter undersize atau lubang sebelum primer adalah di 7,8. Oke. Di 7,8. Oke. Setelah melakukan pengeboran sudah terbuat lubang 7,8, lalu setelah itu adalah menggunakan primer langsung dibor dari atas. Yang perlu diperhatikan dari pembuatan primer adalah feeding atau kecepatan pemakanan ke bawah teman-teman. Kecepatan itu akan mempengaruhi dari hasilnya benda yang di primer nanti. Jadi untuk disarankan primer menggunakan feeding yang pelan. Biasanya menggunakan feeding otomatis atau enggak manual, tapi ya pelan-pelan agar hasilnya maksimal.
Oke, untuk penggunaan primer biasanya menggunakan tap matic teman-teman. Ini berisi oli. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat atau melumasi primer ini agar tidak cepat panas. Seperti yang kita tahu semua, kalau semisal tool itu lebih cepat panas, maka akan menghasilkan lebih cepat keausan pada alat potong. Oke, yang keempat dan juga yang terakhir adalah penggunaan counter bore. Tujuan dari penggunaan counter bore, di sini ada alat mata counter bore. Tujuan dari penggunaan counter bore adalah untuk membuat suatu lubang di atas lubang yang lebih kecil untuk menjadikan sebuah tempat untuk kepala baut. Ya bisa macam-macam teman-teman, ada kepala baut, ada juga yang ripet atau juga sebagainya, agar benda itu di bawah, misal dipasangi baut atau dirakit, benda itu bisa di bawah benda kerja atau rata dengan benda kerja. Tujuannya ya tidak lain tidak bukan ya untuk perakitan, benda-benda perakitan seperti itu teman-teman, biar tidak terlalu nonjol. Untuk pembuatan reamer kurang lebih hampir sama dengan untuk pembuatan counter bore kurang lebih hampir sama dengan pembuatan reamer, yaitu menggunakan nih mata bor. Jelas, karena kan konsepnya sebuah lubang yang sudah ada, habis itu ingin di counter bore. Jadi seperti ini teman-teman, lubang yang sudah ada, yang jelasnya lebih besar daripada pilot ini teman-teman. Tujuannya agar tidak terjepit. Ya, agar tidak terjepit. Lalu kita bor dari atas hingga ukuran yang diminta. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan counter bore adalah lubangnya teman-teman. Ini kita menggunakan lubang diameter, bisa lihat di sini, diameter 4, lubang diameter 4 kalau kelihatan. Ya, lubang diameter 4. Dan counter bore nih, counter bore diameter 6 ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah lubang sebelah sini, pilotnya. Ini kan ada kecil nih teman-teman, ada pilot seperti tonjolan sedikit ke atas. Nah, ini kan digunakan untuk masuknya ke lubang yang sebelumnya. Jadi alangkah baiknya untuk menghindari keausan pada counter bore, lubang sebelumnya harus lebih besar daripada lubang pada pilot pada counter bore untuk menghindari keausan. Oke. Setelah itu adalah perhitungan RPM menggunakan cutting speed. Untuk beberapa tool di sini kan berbeda-beda teman-teman cutting speednya. Ada yang 15, ada yang 20. Untuk yang spesial tool ada yang 5, habis itu ada juga yang 10 sudah ada. Jadi untuk perhitungannya, semisal kita mau menggunakan sebuah countersink untuk membuat chamfer agar permukaannya setelah dibor menjadi halus. Misal untuk countersink sendiri ini adalah diameter 6. Countersink diameter ya, diameter 6. Misal ingin memperhitungkan RPM yang kita gunakan. Jadi untuk rumusnya adalah 1000 dikali dengan cutting speednya tool yang akan digunakan. Semisal katakanlah ini adalah countersink, 1000 dikali 5 dibagi dalam kurung 3,14 dikali diameter countersinknya. Ya, bisa dilihat teman-teman, untuk hasilnya ada 265,39 untuk RPM-nya. Oke, selanjutnya adalah untuk proses teknisnya atau proses pengeborannya di mesin.